Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya cintai karena Allah, guru-guru yang ada di Persyarikatan Muhammadiyah, termasuk murid-murid dan semua kita warga Muhammadiyah. Berdasarkan hadis Sahih Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu yang mempelajari Al-Quran, mengamalkannya sesuai kemampuan kita masing-masing dan mengajarkan orang ramai. Ternyata itu menjadi indikator ukuran manusia terbaik di hadapan Allah. Bahkan kedudukan kita di surga tergantung dari Al-Quran kita baca saat kita hidup di muka bumi. Bahkan Allah menjamin orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, hakikatnya dia sangat cinta dengan Allah. Dan seseorang cinta dengan Allah, dekat dengan Allah, jaminannya diberi kebahagiaan lahir dan batin. Itulah janji Allah dalam surah Ar-Ra'd, surat 13 ayat 28, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan selalu dekat dengan Allah, dengan selalu dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran hakikatnya kalam Allah, firman Allah, ucapan Allah, bahkan ucapan tidak mengandung kedustaan. Inna asdaqal hadis kitabullah, sebaik-baik perkataan kata Rasulullah SAW adalah Al-Quran atau kitabullah, maka jaminannya Allah beri kebahagiaan lahir dan batin. Bahkan Allah beri sebuah peringatan keras kepada seseorang yang jauh dengan Al-Quran, yang tidak dekat dengan Al-Quran. Bahkan kata ulama, membaca Al-Quran tidak boleh kita lewatkan sehari dan sehari harus membaca Al-Quran. Karena orang-orang yang jauh dengan Al-Quran, dia tidak punya kesempatan baca Al-Quran setiap harinya. Maka peringatan keras dari Allah dijelaskan dalam surat Toha, surat 20 ayat 124 sampai dengan ayat 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, yang jauh denganku, yang jauh dengan Al-Quran, maka janji Allah dibuat hidupnya penuh kekacauan, penuh kegalauan, penuh persoalan, hatinya tidak tenang dan selalu gelisah. Walaupun mungkin hartanya banyak, kedudukannya tinggi, tapi orang ini jauh dengan Al-Quran, pasti Allah Maha benar, tidak mungkin Allah berdusta. Maka janji Allah, orang-orang jauh dengan Al-Quran dibuat penuh persoalan, bahkan dibangkitkan nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Kata ahli tafsir, ini buta benar-benar panca inderanya Allah cabut penglihatan, sehingga orang ini bertanya pada Allah, lima hasyatani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa aku engkau bangkitkan buta padahal saat aku di dunia aku bisa melihat? Maka jawaban Allah, kamu telah melupakan ayat-ayatku saat kamu di dunia, maka hari ini aku melupakan kamu. Maka seluruh dewan guru khususnya dan murid-muridnya ada di Persyarikatan Muhammadiyah, sekolah-sekolah Muhammadiyah, saya mengajak diri kita semua cintai Al-Quran. Jangan jauh-jauh dengan Al-Quran, selalu punya semangat membaca Al-Quran. Apalagi tadi motivasi oleh Rasulullah SAW, setiap huruf yang kita baca ada kebaikan. Bahkan setiap huruf kita baca 10 kebaikan. Walam akul alif lam min harfun, walakin alif harfun, lam harfun, mim harfun. Kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan alif lam satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf, dan setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Bahkan dalam riwayat yang lain, setiap ayat yang kita baca, satu ayat yang kita baca itu lebih bernilai daripada seseorang memiliki onta yang besar. Harga onta dengan grade dan spek demikian itu rata-rata di Saudi Arabia hampir 50 juta. Bisa bayangkan satu ayat nilainya setara 50 juta. Gaji dari mana kita? Ya, baca satu ayat hanya perlu waktu berapa lama? Tapi kalau cari uang 50 juta mungkin harus banting tulang. Berarti satu juz, karena ada kewajiban kita dengan sebuah riwayat yang ditanyakan seorang sahabat Abdullah bin Amr, ya Rasulullah, aku mampu khatam sehari sekali. Maka Rasul mengatakan, bukan hebat, kamu ini, tapi jawaban Rasul syahrun, cukup kamu khatamkan Quran sebulan sekali. Dari hadis inilah kita mengenal ada istilah odos, one day one juz, satu hari satu juz, ya, supaya sebulan kita khatam.
karena terinspirasi dari hadis ini. Tapi yang terbaik apabila ada di antara kita mampu menghatamkan Quran 3 hari sekali. Ini yang terbaik. Tapi ingat, Quran bukan sekedar dibaca, tapi juga kita dianjurkan dan diperintahkan mentadaburinya, memahaminya, sebagaimana perintah Allah surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfalha. Kenapa kamu tidak mempelajari Al-Quran kalau tidak hatimu tertutup dari kebenaran? Jadi bukan hanya diperintahkan membaca, tapi juga kita diperintahkan mentadaburinya. Syukur-syukur mampu menghafal. Karena menghafal Quran akan menjadikan derajat kita tinggi di hadapan Allah di hari kiamat di surganya Allah. Kemudian jangan lupa mengamalkannya. Karena Quran bukan sekedar dibaca dan dipahami, harus diwujudkan di tengah kehidupan kita. Syukur-syukur ada istilah membumikan Al-Quran. Bagaimana nilai-nilai Quran itu terwujud di tengah kehidupan kita. Apalagi kita warga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, mungkin mengabdi di Muhammadiyah, harus terwujud Islam sebagai rahmatan lil alamin. Salah satunya saat kita mampu mencintai Al-Quran, karena Al-Quran sebagai hudan petunjuk, Al-Quran sebagai rahmat, Al-Quran sebagai basair pelajaran. Al-Quran juga bisa menjadi syifa, obat dari persoalan kehidupan kita hari ini. Maka semangat membaca Al-Quran, selamat memahaminya, semangat untuk mengamalkannya, sehingga Allah merahmati dan meridhai kita. Karena sekali lagi, orang yang dekat dengan Al-Quran hakikatnya dia ahlullah, keluarga Allah. Kalau bapak, ibu dan saya sudah dekat dengan Allah, sudah menjadi keluarga Allah, jangan khawatir dengan kehidupan kita. Kata orang Sunda, hidup kita dibuat waluya, kapan perlu ayah. Kata wong Jawa kayak Patri ini waluyo, kapan perlu ono. Kata orang Betawi walude, kapan perlu ade. Karena Allah sudah cinta dengan kita, Allah sudah sayang dengan kita, karena kita disebut dengan talil Quran. Bahkan ada 4 golongan manusia yang dirindukan surga, di antaranya talil Quran. Mereka yang senang tilawah, membaca, memahami, mengamalkannya sesuai kemampuan. Syukur-syukur mereka mengajarkan orang ramai, karena itulah manusia yang terbaik. Ayo, saya mengajak di Dasman buat sebuah aturan di Persyarikat Al-Muhammadiyah. Setiap pagi sebelum memulai pelajaran dan pembelajaran, semua murid dan guru baca Quran. Dibimbing oleh guru di kelasnya, para murid mengikutinya, nggak usah banyak-banyak. Karena yang diperlukan adalah konsistensi, istiqomah. Cukup 1, 2, 3 ayat, ya, atau maksimal 5 ayat, karena waktu pembelajaran jangan terpotong. Tapi kita awali dengan Al-Quran supaya relung hati kita dimudahkan oleh Allah menyerap ilmu, dan otak kita juga dimudahkan oleh Allah menerima pembelajaran dan pelajaran. Wallahu a'lam bishawab. Nasrullah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Semangat terus, jangan jauh-jauh dengan Al-Quran, karena jaminannya sukses dan bahagia dunia akhirat. Ya, hanya ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.